Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, teknisi atau orang yang bisa tentang komputer sangat dibutuhkan pada perusahaan, instansi, sekolahan, atau yang lainnya. Menjadi seorang teknisi itu sangatlah mudah. Banyak orang yang beranggapan bahwa menjadi seorang teknisi laptop printer itu sangatlah sulit, terus ribet, dan juga membutuhkan waktu yang sangat banyak. Tapi itu semua tidaklah. Bagi saya sendiri, menjadi seorang teknisi itu banyak waktunya juga, luang waktunya untuk keluarga. Kita bisa ke mana-mana dan istilahnya enak lah kalau dari sudut pandang saya sih sebenarnya. Apa sih awal mula kita untuk menjadi seorang teknisi laptop printer? Tentunya dengan belajar, karena semua orang, baik saya maupun kalian juga, ketika mengawali sesuatu atau ketika menghadapi sesuatu yang belum kita kenal, pastinya kita belajar dahulu, mengamati dahulu, terus kemudian kita bertindak dengan berhati-hati. Yang pertama itu yaitu belajar. Jika kalian ada dasar tentang laptop dan printer, tentunya proses belajar tidak akan lama dari yang belum ada dasar tentang laptop dan printer. Jadi kalian jika ingin menjadi seorang teknisi laptop dan printer, tentunya yang pertama tadi ya, lakukan yaitu belajar. Yang kedua adalah tanamkan mindset. Ketika mindset kita dari awal jelek atau negatif, maka akhirannya nanti akan juga jelek dan negatif juga. Contoh nih, mindset saya adalah awal mula menservis kayak gini. Contoh ini, sekitar contoh. Ketika mindset saya jelek, apakah laptop ini berhasil ya saya servis ya, atau saya perbaiki ya? Atau jangan-jangan nanti ketika saya servis nanti malah tambah rusak parah, mati total. Itu adalah mindset yang buruk dan tidak diperbolehkan bagi seorang teknisi. Seorang teknisi itu mindsetnya harus positif, bahwa kalau laptop ini saya perbaiki pasti nanti bisa, kayak gitu ya. Terus kemudian jika seorang teknisi menanamkan mindset yang buruk, maka berakibat fatal terhadap apa yang dia kerjakan nanti, kayak gitu. Jadi langkah kedua ini tanamkan pada kalian, yaitu mindset yang positif. Yang berikutnya adalah berani mengambil resiko. Langkah ini cukup ekstrim juga sih sebenarnya. Ketika proses awal kalian sudah belajar, terus menanamkan mindset yang positif, langkah yang ketiga ini juga cukup ekstrim, karena pastinya bagi teknisi pemula laptop, printer, dan komputer, ketika mengawali itu pastinya agak sedikit takut. Ya mungkin takut tambah rusak gitu, takut mati total. Ya intinya yang dibayangkan adalah negatif banget. Nah, seperti yang saya bilang untuk tips yang kedua tadi, tanamkan mindset sebelum bertindak, kayak gitu. Terus kemudian berani mengambil resiko, itu adalah sifat dari seorang teknisi laptop dan printer, kayak gitu ya. Nggak apa-apa ketika nanti awal-awal mula itu kalian ngambil aja yang atau perbaiki laptop yang istilahnya milik kalian sendiri, terus milik keluarga sendiri, atau istri kalian punya laptop, ya kalian perbaiki. Ketika kalian sudah memberanikan diri untuk mengambil resiko itu, ambil resiko yang rendah. Contoh nih, kalian awal mula ingin perbaiki laptop yang kerusakannya mungkin aktivasi, itu mengambil resiko yang sangat-sangat rendah.
jika sudah terbiasa dengan itu, kalian harus ada peningkatan untuk mengambil resiko yang sedang. Yaitu contoh, kalian coba-coba bongkar atau ganti harddisk kayak gitu, dari harddisk biasa menjadikan harddisk SSD kayak gitu ya. Yang kedua, ketika sudah terbiasa dengan mengambil resiko yang sedang, kalian tingkatkan lagi mengambil resiko yang rumit kayak gitu. Contoh, mati total. Tentunya sebelum mengambil resiko yang ini, yang rumit, kalian kembali lagi ke awal, yaitu belajar lagi kayak gitu. Karena teknologi di zaman sekarang, teknologi itu terus berkembang, terus memperbarui dari sisi hardware, dari sisi software pun juga kayak gitu. Jadi intinya kalian harus terus belajar juga. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat-alat sebelum kalian terjun di dunia servis komputer dan laptop maupun printer. Jadi siapkan alat-alat dulu. Dengan kalian memperbaiki install ulang, tentunya kalian harus siapkan CD kepingan yang berisikan Windows, CD-CD program penunjang seperti CorelDRAW, Photoshop kayak gitu ya. Kalian harus siapkan CD, atau jika nggak ada CD, kalian harus siapkan satu flash disk yang isinya, mungkin satu flash disk isinya sistem operasi kayak gitu ya. Dan yang kedua, kalian harus siapkan software penunjang kayak tadi Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office kayak gitu. Jadi langkah ini cukup membebani biaya juga. Nah, harus menyiapkan flash disk, alat-alat, obeng seperti obeng, pinset atau yang lainnya kayak gitu ya. Terima kasih telah menonton video vlog pertama kali saya ini. Jangan lupa ya, problem IT, Damar Tech solusinya.